Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Putri Aprilia dengan NIM 210756061 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Boga, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi restoran serta job desk-nya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah tata hidang, yakni Listen Learning yang diampu oleh Ibu Wiwik Indrayani. Langsung saja, yuk kita bahas. Yang pertama saya akan membahas definisi struktur organisasi restoran. Struktur organisasi restoran adalah bentuk tatanan jabatan yang ada pada restoran. Dari jabatan tertinggi hingga staf yang paling bawah, semuanya memiliki bagian dan tugas masing-masing agar terlaksananya harapan yang dituju suatu restoran, yang tak lain adalah mendapatkan keuntungan dari seluruh kegiatan pelayanan yang ada. Struktur organisasi restoran bisa disebut juga sebagai ikatan kerjasama antar pekerja dalam lingkup kerja yang memiliki tujuan satu dan memiliki jabatan, pangkat, dan bagian dengan tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat struktur organisasi restoran. Manfaat struktur organisasi restoran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat terlihatnya besar kecilnya restoran tersebut atau perkembangannya mempermudah owner mengatur perintah kepada staf sesuai yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pengingat satu sama lain bahwasanya ada tugas yang harus dipertanggungjawabkan sesuai jabatannya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pengetahuan tanggung jawab dan tugasnya mereka. Yang keempat, menghubungkan satu sama lain antar pekerja mulai dari atasan hingga bawahan. Dan yang terakhir, menunjukkan kepada semua pihak tatanan struktur yang ada. Kemudian, saya akan menjelaskan bagian-bagian di dalam struktur organisasi restoran serta tugasnya. Restoran akan memiliki struktur dan juga pastinya akan ada masing-masing bagian sebagai penanggung jawab pada setiap jabatan yang diduduki. Berikut ini beberapa bagian serta tugas yang harus ditanggung oleh bagian masing-masing. Yang pertama ada owner atau pemilik restoran. Sebagai memiliki seorang owner, restoran memiliki peran penting, yakni mengontrol penuh seluruh karyawan, memberikan arahan pada seluruh staf di masing-masing bagian. Yang kedua, ada manajer restoran. Manajer restoran sebagai pemegang jabatan tertinggi yang bertugas mengatur para anggota pada operasional restoran, bertanggung jawab atas seluruh kepuasan pengunjung dari awal tamu datang hingga beranjaknya tamu dari restoran. Yang ketiga, asisten manajer restoran. Asisten manajer restoran bertugas membantu setiap kegiatan manajer restoran dalam setiap kegiatan operasional pengelolaan tempat tersebut. Menggantikan manajer restoran ketika sang manajer tidak dalam posisi standby, mengatur operasional pelayanan pada restoran untuk melayani tamu. Dan yang keempat ada kepala waiters. Nah, head waiters merupakan kepala jabatan di Departemen F&B Service yang mengatur dan bertanggung jawab atas seluruh kinerja waiters itu sendiri. Mereka bertugas, head waiters memiliki tugas untuk memeriksa setiap kegiatan yang sudah dicatat pada logbook oleh waiters. Tugas-tugasnya yakni ada memberikan kenyamanan kepada tamu dengan mengatur lokasi dan penataan tempat dengan sebaik mungkin. Selanjutnya melakukan briefing kepada para waiters sebelum dan sesudah kerja. Kemudian sebagai pemimpin yang bertugas memberikan arahan dan mengawasi kelancaran dalam setiap kegiatan. Selanjutnya mengecek setiap pekerjaan sesuai peraturan hingga melakukan absensi setiap staf bawahan. Selanjutnya turun tangan dalam kegiatan jika dibutuhkan seperti ketika restoran ramai pengunjung. Kemudian dalam keadaan genting siap dan sigap mengatasinya.
Selanjutnya, mengoreksi dan memperbaiki kinerja yang dirasa kurang memadai, serta menggapai dan menangani setiap komplain dari pengunjung. Selanjutnya di sini ada supervisor waiters. Nah, staf ini merupakan pemimpin dalam suatu anggota waiters. Tugasnya yakni bertugas khusus melayani tamu dalam hal-hal tertentu. Supervisor merupakan bawahan dari head waiter. Tugasnya adalah melayani tamu dalam hal-hal tertentu. Salah satunya yaitu menjamin kebersihan setiap sudut tempat lokasi. Kemudian memastikan kerapian dalam berpenampilan setiap staff, serta memastikan barang dan alat untuk bekerja selalu tersedia dan mengatur kegiatan dengan melakukan pembuatan program kerja. Kemudian di sini ada waiters atau pramusaji. Waiters adalah seorang pramusaji yang bertugas melayani setiap tamu maupun customer dengan sebaik mungkin. Mereka bertanggung jawab atas semua kepuasan pengunjung restoran, dari awal datang hingga customer beranjak pergi. Berikut ini beberapa list tugas dan tanggung jawab seorang waiters. Di sini ada preparing, perlengkapan di awal restoran akan buka. Kemudian, memastikan kebersihan lingkungan kerja waiters. Selanjutnya, menerima pesanan hingga mengantarkan makanan teliti dengan mencatat dan memastikan pesanan benar dan sampai pada customer, serta merapikan tempat tamu setelah selesai. Kemudian di sini ada runner. Runner adalah petugas yang melayani waiters untuk membantu memberikan list pesanan kepada tim kitchen, mengantarkan juga hasil pesanan kepada waiters untuk nantinya disuguhkan kepada tamu restoran. Runner biasanya disebut juga bagian tukang lari-lari karena akan bolak-balik dari kitchen ke tempat waiters. Kemudian di sini ada hostess. Hostess adalah karyawan restoran Karyawan restoran satu ini bertugas sebagai penyambut tamu datang, melakukan greeting dan menyapa dengan ramah dan mencarikan meja atau tempat untuk tamu ketika baru datang dan memberikan buku menu kepada tamu tersebut. Cukup sekian ya yang pembahasan yang dapat saya jelaskan mengenai struktur organisasi restoran serta tugas-tugasnya. Saya Eka Putri Aprilia mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.